Baik, Pak, siapa? mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la tatimmu sholihat illa bih. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Bapak Ibu yang saya cintai, alhamdulillah malam hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk melanjutkan sesi perkuliahan kita. Mohon maaf, ini agendanya malam hari Bapak Ibu ya. Jadi saya sapa-sapa dulu yang sudah bergabung ya Bapak Ibu ya. Saya ingin menyapa ada Pak Jeffrey Den ya, ada Bu Umi Rohimah, ada Pak Saiful Mujab, ada Pak Supriyatna, ada Pak Damanhuri. Pak Damanhuri ini foto atau video ya? Kok nggak bergerak ya? Foto Pak. Oh, foto ya? Foto ya. Saya mohon maaf Pak, nggak bisa on cam Pak. Baik, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ada acara juga nih. Cuma seperti video tapi kok nggak bergerak begitu ya. Baik. Ada Pak Abud ya, ada Pak Muhammad Nailul tentunya yang setia merekam selalu sesi-sesi sinkronus ya. Jangan lupa Bapak Ibu like, share, and comment video-video yang diunggah oleh Pak Nailul Ansori ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Sudah membersamai kita semuanya ya. Ada Pak Ahmad Farid ya, ada Pak Komarudin, ada Bu Yulianti, ada Pak Saihu ya. Sepertinya habis pulang, baru saja pulang dari masjid ya Pak ya. Luar biasa. Misalnya sumu luar biasa nggih. Nggih, baik. Malam hari ini kita masuk di pokok bahasan tentang analisis korelasi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin tidak asing dengan istilah ini ya. Jadi bisa jadi nanti skripsi Bapak Ibu itu modelnya adalah penelitian tentang korelasional gitu ya. Meneliti tentang hubungan dua variabel atau lebih ya. Bapak Ibu sudah terbayang nanti skripsinya mau meneliti apa? Sudah Pak. Sudah ya. Mungkin sudah menyiapkan proposalnya. Sekarang semester berapa Bapak Ibu? 7 ya. Berarti sudah saatnya ya. Ini sudah lagi buat saatnya, proposalnya nih Pak. Sebentar lagi seminar proposal. Terus setelah itu menulis ya. Skripsi. Terus wisuda Bapak Ibu ya. Sebentar lagi berarti ya. Jadi sudah sedikit lagi lah Pak Saiku ya. Tenang, aman ya Pak Saiku ya. Jadi deg-degan. Semoga aman Pak Duzen. Lancar-lancar aja semoga. Amin, amin. Amin Pak. Baik, saya akan share Bapak Ibu ya. Ini materi singkat yang bisa saya hadirkan Bapak Ibu. Jadi kita masuk analisis korelasi Bapak Ibu. Jadi singkatnya analisis korelasi ini adalah untuk mengukur kekuatan hubungan Bapak Ibu ya. Jadi apakah atau seberapa kuat hubungan dua buah variabel gitu ya. Jadi apa misalnya contohnya Bapak Ibu? Penelitian yang itu meneliti hubungan gitu ya, hubungan dua variabel atau lebih. Misalnya kita ingin meneliti hubungan antara apa dan apa Bapak Ibu. Misalnya, apakah ada hubungan antara bla 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 dan bla bla bla? Atau dengan bahasa lain, apakah bla 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 dan bla 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 itu memiliki korelasi atau berkorelasi? Misalnya apa itu variabelnya Bapak Ibu? Mungkin memberi contoh misalnya. Misalnya apa Bapak Ibu? Biasanya penelitian yang seperti ini judul skripsinya misalnya adalah analisis hubungan antara bla 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 dan bla bla bla. Misalnya begitu ya. Nah, apa itu misalnya variabelnya Bapak Ibu? Contohnya. Misalnya Bapak Ibu ingin meneliti hubungan antara apa dan apa? Analisis hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar bisa nggak Pak? Oke, jadi Pak Jailani itu terpikir misalnya meneliti apakah motivasi belajar dan hasil belajar itu berkorelasi gitu ya. Jadi apakah dua hal itu berhubungan ya, berkaitan. Jadi antara motivasi dan prestasi ya. Oke. Terus apa lagi? Globalnya begini Pak Budi. Globalnya gini. Jadi umum dari judul mahasiswa tuh. Jadi antara sebab dan akibat gitu Pak. Meneliti sebabnya apa, akibatnya apa gitu Pak. Kayak gitu benar. Jadi baik. Jadi terpikir untuk meneliti sebabnya akibatnya apa gitu. Oh baik. Ini menginspirasi. Ini Pak Damanhuri ya tadi ya. Ini Pak berkaitan dengan sebab dan akibat. Oh baik. Global tuh Pak, global dari judul semua kayak itu. Semua serta. Baik. Begini Bapak Ibu.
hubungan itu macam-macam ya Bapak Ibu ya. Hubungan atau jenis hubungan itu macam-macam. Ada yang disebut hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat gitu ya. Ada yang disebut hubungan korelasional, hubungan korelasional ya. Kalau hubungan sebab akibat itu bisa dikenali mana sebab, mana akibat. Kalau hubungan korelasional itu tidak bisa dikenali mana sebab, mana akibat gitu ya. Nah, jadi bisa jadi dua buah variabel itu dia berhubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas namanya. Bisa jadi hubungannya bukan hubungan sebab kausalitas, tapi hubungan korelasional. Nah, kalau hubungannya adalah hubungan kausalitas, biasanya tanda hubungnya itu adalah panah gitu Bapak Ibu. Jadi misalnya panah, kalau panahnya ke kanan, berarti yang kanan ini adalah akibat, yang kiri ini sebab. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau hubungan korelasional, ini sumber suaranya dari mana Bapak Ibu? Tapi kalau hubungan korelasional, itu tanda hubungnya bukan panah. Bukan panah yang satu arah itu, tapi adalah tanda panahnya itu ke kiri dan ke kanan. Yang itu menandai bahwa yang kiri itu bisa mempengaruhi yang kanan, dan kanan juga bisa mempengaruhi yang kiri, gitu ya. Tidak bisa dikenali mana sebab, mana akibat. Nah, itu yang disebut dengan hubungan korelasional, gitu ya. Apa contohnya? Dua buah variabel yang itu diduga hubungannya sebab akibat. Bukan hubungan korelasional ya, tapi hubungan sebab akibat. Berarti satu arah, bisa dikenali mana sebab, mana akibat ya. Kalau merokok dan kesehatan paru-paru ya. Jadi itu hubungannya sebab akibat atau korelasional Bapak Ibu? Akibat, Pak. Sebab akibat. Ya. Diduga bahwa merokok atau rokok, asap rokok itu bisa menjadi penyebab terjadinya kerusakan paru-paru, kan begitu ya. Jadi diduga bahwa merokok itu bisa mempengaruhi kesehatan paru-paru. Jadi bisa dikenali mana sebab, mana akibat gitu ya. Tapi kalau misalnya adalah apa misalnya Bapak Ibu? Ini yang hubungannya korelasional ya. Misalnya apa? Kalau harga harga BBM dan harga sembako itu hubungannya korelasional atau hubungan sebab akibat? Korelasional Pak itu Pak. Korelasional ya. Harga sembako bisa dipicu oleh harga BBM. Harga BBM juga bisa dipicu oleh harga sembako ya. Jadi dan sulit dikenali mana sebab, mana akibat ya. Dua hal itu mungkin berjalan begitu ya. Dua-duanya berjalan, tidak bisa dikenali mana yang terjadi lebih dulu dan tidak bisa dikenali mana yang sebab, mana yang akibat gitu ya. Tapi kalau dianalisis bisa jadi dua hal itu kok sepertinya ada hubungan gitu ya. Kok ada hubungannya, tapi tidak bisa dikenali mana sebab, mana akibat ya. Nah, ciri hubungan kausalitas itu diantaranya adalah sebab itu terjadinya lebih dulu daripada akibat gitu ya. Jadi kalau saya mau percobaan di sebuah kelas, saya mau menguji cobakan metode baru ini. Jadi saya uji cobakan dulu, setelah 1 bulan, lalu saya amati bagaimana hasilnya. Ya. Jadi apa yang saya lakukan tadi itu, menguji cobakan metode, itu saya lakukan dulu, saya berikan dulu sebabnya gitu ya. Lalu setelah 1 bulan saya amati hasilnya, akibatnya. Ya. Sehingga nanti judul penelitian saya itu adalah misalnya pengaruh metode pembelajaran bla 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 terhadap prestasi belajar siswa. Nah, yang seperti ini cenderung hubungannya adalah bisa diduga hubungannya adalah hubungan sebab akibat, hubungan kausalitas gitu ya. Jadi bisa dikenali mana yang terjadi lebih dulu ya. Dan secara teoretik bisa diduga mana sebab, mana akibat gitu ya. Nah, tetapi kalau dua hal itu kejadiannya tidak bisa dikenali mana yang terjadi lebih dulu ya, dan tidak didukung oleh teori yang cukup kuat apakah dua hal itu berhubungan sebab akibat, maka biasanya dugaannya adalah hubungan korelasional ya. Lagi dua buah variabel misalnya adalah uang saku dan prestasi akademik ya. Ini cenderung hubungannya korelasional ataukah
sebab akibat Bapak Ibu. Misalnya, korelasional ya. Korelasional. Sebab akibat, Pak. Sebab akibat. Dua-duanya. Bisa dua-duanya. Oke. Nah, ternyata kasus yang sama itu kita bisa berbeda persepsinya ya. Satu orang mengatakan itu hubungannya sebab akibat. Oh, itu enggak, itu korelasional ya. Pada akhirnya tentang hubungan itu apakah asosiasi ya? Asosiasi atau korelasional ya? Ataukah itu kausalitas? Itu adalah dugaan saja gitu Bapak Ibu ya, hipotetik ya. Kita tidak tahu persis, kita tidak tahu yang sebenarnya apakah dua hal itu korelasional ataukah kausalitas. Kita hanya bisa membuat dugaan ya, diduga bahwa dua hal itu berhubungan korelasional atau berhubungan kausalitas. Saya ingin tampilkan ada slide sebelum ini yang bicara tentang itu Bapak Ibu ya, hubungan dua buah variabel. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini. Nah, di poin yang ini Bapak Ibu ya. Jadi dalam suatu hubungan variabel independen, Bapak Ibu mengenal ya istilah variabel independen dan variabel dependen ya. Bapak Ibu mengenal ya, sudah pernah dengar ya. Ada istilah variabel independen, ada istilah variabel dependen ya. Nah, atau supaya urut mulai dari poin yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi kita bicara dulu variabel penelitian ya. Jadi karena variabel penelitian itu adalah kunci ya Bapak Ibu ya. Kita nanti harus bisa menyebut variabel penelitian saya ini apa sih ya. Jadi variabel penelitian itu kan suatu karakteristik yang nilainya itu bervariasi ya. Kalau saya menyebut misalnya laki-laki, itu variabel bukan Bapak Ibu? Laki-laki, itu variabel bukan? Maksudnya objek lah, Pak dosen. Di situ. Objek penelitian gitu ya? Benar nggak? Atau ada suatu... Atau bandingkan dengan begini Pak. Definisi. Kalau saya menyebut jenis kelamin, itu variabel bukan? Variabel. Nanti nilainya bisa laki-laki, bisa perempuan. Gitu ya. Tapi kalau saya nyebutnya laki-laki, itu variabel bukan? Variabel. Khusus Pak, khusus. Soalnya dikhususkan. Berarti itu variabel bukan? Bukan. Nyebut variabelnya adalah jenis kelamin. Kan gitu ya? Iya. Kalau saya menyebut 53 tahun, variabel bukan? Bukan. Nyebut variabelnya harusnya Umur atau usia, gitu ya, Umur. usia. Aduh. Kalau saya menyebut golongan darah, variabel bukan? Variabel. Nanti nilainya bisa A, B, O, kan gitu ya. Kalau saya menyebut prestasi akademik siswa, variabel bukan? Variabel. Variabel. Nanti nilainya bisa A. Kalau pakai huruf bisa A, B, C, D. Kalau pakai angka bisa 100, 80, bisa 70, kan begitu ya? Bedanya di mana Pak? Ini variabel bukan tuh Pak? Mohon dijelaskan Pak. Oh ya, baik ya. Jadi variabel itu ya atribut atau karakteristik yang memiliki keberagaman nilai gitu ya. Jadi coba pelan-pelan ini. Ini siapa tadi Bapak yang nanya? Pak Samsul ya? Yang barusan ya? Saya Pak Daman Duri ya? Titik Pak dari Jadi baik. Jadi berarti kita harus pelan-pelan ini. Jangan, iya maklum udah pada lansia Pak. Jadi sama Pak saya juga begitu ya. Syukur ngaku mah. Jadi baik. Jadi nanti supaya kita nggak salah menyebut variabel penelitian ya. Jadi gimana ya anunya ya? Supaya itu lebih mudah dipahami begitu. Mungkin contoh lagi ya, supaya nanti kalau saya menyebut motivasi belajar siswa, variabel bukan? Variabel. Variabel ya. Istilah variabel itu Bapak Ibu, itu kan bahasa Inggrisnya adalah variable. Vary itu apa? Vari ya. Variasi. Bervariasi. Able
Dapat, Apple Pak. dapat Bisa gitu, bisa. atau bisa. Artinya bisa bervariasi gitu ya. Golongan darah bisa bervariasi. Usia bisa bervariasi. Jenis kelamin bisa bervariasi. Motivasi belajar bisa bervariasi. Hobi bisa bervariasi. Nah, saya paham, Pak. Saya paham, alhamdulillah. Paham ya? Oh baik. Oke. Maka nyebutnya ya sifatnya itu, bukan nilainya. Jadi kalau saya menyebutnya 70 variabel bukan? Bukan, itu salah satu variasi nilainya gitu ya. Tapi apa sifatnya? Sifatnya adalah apa tadi? Nilai, ya, nilai hasil tes. Variabel bisa bervariasi kan? Jadi nilai hasil tes itu bisa bervariasi atau bahasa Inggrisnya variabel gitu ya. Variable. Nah kan begitu. Jadi nyebut variabelnya harus benar ya. Jadi nanti nah penelitian kita itu nanti umumnya atau biasanya kan ya bicara tentang variabel-variabel itu. Apa sih yang sedang kita teliti ya? Coba sebutkan Bapak Ibu variabel-variabel yang umumnya diteliti oleh peneliti bidang pendidikan. Biasanya meneliti seputar apa aja sih Bapak Ibu? Variabelnya apa aja yang dibicarakan? Tingkat kognitif, Pak. Gimana Pak? Tingkat kognitif Tingkat kognitif siswa atau kemampuan kognitif siswa. Oke. Mungkin meneliti apa lagi? Keterampilan berpikir kritis siswa. Oke. Terus apa lagi? Literasi membaca, Pak. Literasi membaca, kemampuan literasi membaca siswa. Ya. Komitmen belajar siswa. Terus apa lagi? Motivasi belajar siswa. Dan banyak hal lainnya ya. Yang itu umumnya menjadi kajian atau perhatian para peneliti bidang pendidikan. Bandingkan dengan peneliti bidang kesehatan atau kedokteran. Biasanya variabel yang diteliti tentang apa? Kadar gula dalam darah, berat badan, suhu badan, tensi Pak. Iya, tekanan darah, tekanan batin. Oh maaf ya, bukan ya. Di ujian tensinya naik katanya Pak. Itu berat, Pak. Kalau tekanan batin jangan diceritakan Pak. Oh iya. Sindir Pak dosen, sindir. Luka batin. Sang mantan. Nah, baik. Jadi ternyata bidang-bidang ilmu tertentu ya variabelnya ya khas di bidang itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti penelitian bidang pendidikan ya seputar itulah variabel penelitiannya. Nah, kalau bisa nanti Bapak Ibu variabel penelitiannya mungkin yang tidak umum diteliti ya. Maksudnya belum banyak orang yang meneliti terkait variabel itu gitu ya. Yang mungkin masih menjadi atau masih luput dari perhatian ya. Misalnya apa nih Bapak Ibu? Kalau motivasi belajar sudah banyak penelitian yang bicara tentang itu ya. Itu Yai Asuri Pak, itu bidang perkopian Pak. Bidang perkopian. Nah, misalnya grup tadi. Ya, berarti apa nih yang terkait dengan itu, Pak? Variabelnya apa? Apakah seringnya ngopi di kafe? Oke, intensitas ngopi, Pak ya? Ya, intensitas ngopi di kafe. Intensitas kopi. Maka nyebut variabelnya bukan kopi kan? Bukan kan? Tapi apa misalnya nyebut variabelnya? Istilah intensitas ngopi. Intensitas ngopinya gitu ya. Intensitas ngopi ya. Nah, intensitas ngopi itu kan bisa bervariasi kan, Bapak Ibu? Ada orang yang sangat intens ngopi, ada orang yang cukup intens, ada orang yang tidak begitu intens, dan mungkin sampai yang paling rendah adalah orang yang tidak pernah ngopi sama sekali. Betul ya? Apakah semakin intens ngopi seseorang, apakah cenderung semakin lancar berpikirnya? Misalnya begitu ya? Misalnya. Berarti antara intensitas ngopi dan kelancaran berpikir ya. Jadi variabelnya adalah tingkat kelancaran berpikir ya. Variabel satunya. Nah, baik. Jadi tapi itu kan nanti apa? Berarti korelasi dong, Pak. Nah, iya. Relate. Korelasi. Oke. Karena tanpa ngopi tugas tidak akan selesai. Nah, terkait kinerja itu Pak Umri. Iya. Ngopi paste itu. Bisa jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi bisa jadi kita meneliti sesuatu yang mungkin sebagian besar orang melihat itu hal yang biasa ya. Jadi ceritanya Bapak Ibu, jutaan orang sudah biasa melihat apel jatuh. Tapi hanya Newton yang bertanya mengapa. Betul Bapak Ibu?
Iya. Jadi Ya, ceritanya Newton itu ya melihat apel jatuh dari atas ke bawah, lepas dari tangkainya turun ke bumi, itu bertanya, kenapa ya kok apel jatuh dari atas ke bawah, jatuh ke bumi, kok tidak melayang-layang atau ke atas? Nah, orang-orang melihat hal seperti itu biasa, tapi Newton merenungkan itu. Yang akhirnya lalu Newton ini bereksperimen, ya. Dia mencatat hasil eksperimennya, dia menganalisis, mengkaitkan dengan hal-hal yang lainnya. Lalu sampailah kemudian dia menemukan suatu temuan yang hari ini kita kenal sebagai hukum gravitasi. Gitu ya, hukum gravitasi. Ya. Nah, jadi ternyata dari pengamatan yang menurut sebagian besar orang hal yang biasa, tapi di mata Newton karena dia punya ketajaman atau kepekaan berpikir gitu ya, dia merenung dan seterusnya, lalu ternyata dia menghasilkan temuan yang luar biasa. Nah, bisa jadi nanti penelitian Bapak Ibu itu mengangkat hal-hal yang sangat sederhana, yang bisa jadi itu diketawain oleh teman-temannya karena melihat hal itu sudah biasa, tapi di mata Bapak Ibu yang punya kepekaan, punya kepedulian, ya, lalu mencermatinya, menelitinya, bisa jadi nanti menghasilkan temuan yang luar biasa. Itu Bapak Ibu ya. Nah, silakan nanti latihan mengamati Bapak Ibu ya, dan merenungkannya ya. Bukankah merenungkan ciptaan Allah itu adalah bagian dari apa, Bapak Ibu? Kepercayaan kita terhadap Allah. Iya, Bu ya, Bu Siti Alawiyah. Okay. Nah, baik ya. Tafakur. Tafakur, tadabur ya. Jadi bisa jadi nanti begitu penelitiannya Bapak Ibu ya. Nah, baik, saya kembali ke yang tadi Bapak Ibu. Setelah kita mengenal apa sih variabel itu ya. Nah, saya kembali ke sini. Jadi, kita bisa jadi nanti penelitiannya itu ingin melihat hubungan atau kekuatan hubungan antar variabel. Jadi, seberapa kuat dua variabel itu berhubungan gitu ya. Dia berhubungan ataukah tidak berhubungan ya. Nah, dalam ilmu statistik, derajat kekuatan hubungan antar variabel itu dinyatakan oleh suatu ukuran yang disebut dengan koefisien korelasi, yang nanti bisa dilambangkan dengan R ya, atau dilambangkan dengan rho, seperti huruf B ini bacanya rho Bapak Ibu ya. Nah, koefisien korelasi itu nilainya bisa negatif, bisa 0, bisa positif. Jadi ada istilah berkorelasi positif, ada istilah berkorelasi negatif, dan ada istilah korelasinya 0 atau tidak berkorelasi. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau dua variabel itu berkorelasi positif, maka artinya semakin meningkat variabel satu, semakin meningkat pula variabel lainnya. Apa contohnya? Dua variabel yang itu dugaannya korelasinya positif. Misalnya apa Bapak Ibu? Misalnya, kalau antara usia dan daya ingat, itu dugaannya berkorelasi positif atau berkorelasi negatif? Negatif. Negatif. Positif. Positif. Kalau negatif, berarti diduga bahwa semakin tua, maka daya ingatnya semakin lupa. kurang atau menurun ya. Jadi, diduga bahwa semakin meningkat usianya, maka semakin menurun daya ingatnya. Berarti ini korelasinya positif atau negatif? Negatif. Berkebalikan, gitu Bapak Ibu ya. Berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Ya. Tapi kalau berkorelasi positif, ya. Kalau berkorelasi positif, contohnya apa? Tua-tua keladi, Pak. Apa? Contoh korelasi positif itu semakin rajin belajar maka semakin pintar. Oke, misalnya Ibu variabelnya adalah, berarti nyebut variabelnya apa Bu? Variabelnya Belajar. Apa? Belajar. Rajin belajar. Ya. Rajin belajar. Nyebut variabelnya apakah rajin belajar begitu? Motivasi. Intensitas belajar mungkin Pak. Oke, atau nyebutnya hasil. Tingkat kerajinan, misalnya begitu ya Bu ya? Boleh begitu ya? Oh. Atau level kerajinan gitu ya? Jadi nanti kan
nilainya bisa sangat rajin, cukup Minat rajin, belajar mungkin, Pak, kurang rajin. Nah, kan begitu ya. Jadi nyebutnya bukan rajin ya. Bukan rajin iya, nyebutnya, tapi minat belajar, minat. Pak. boleh. Misalnya Bapak tadi apa? Pakai minat belajar. Kalau minat belajar nanti nilainya bisa apa aja? Bisa Bisa belajar rajin, bisa Kalau enggak nih, Pak. Kalau minat belajar nanti kan interpretasinya bisa ada orang yang minat belajarnya ke A, ada orang yang minat belajarnya ke B, kan gitu Pak? Betul, nih, Pak. Nih. Bukan level ya, tapi jenis. Ada orang yang minat belajarnya adalah belajar tentang A, ada orang yang minat belajar tentang B, tentang C, dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau level, mungkin nyebutnya bukan minat belajar, tapi apa? tingkat Tingkat, kerajinan, tingkat, tingkat rajinnya. iya mungkin lebih ke dorongan belajarnya ya, motivasi belajarnya ya, ke motivasinya ya. Level Pak, barusan level. Ya, level ya. Leveling. Ya, leveling ya. Jadi nilai variabel itu bisa terkait level, bisa terkait jenis ya. Jadi kalau tadi jenis kelamin, itu leveling bukan? Itu level bukan? Bukan ya. Laki-laki, perempuan, itu bukan level kan? Itu jenis. Itu jenis kan. Golongan darah, itu level bukan? Jenis. Jenis Pak itu, Pak. Jenis, itu jenis ya. Jenis ya. Jadi variabel itu nanti ada yang kategori kayak begitu ya. Ada yang numerik ya, berupa angka memang. Dan seterusnya. Nah, kita sudah mengenal ada istilah korelasi positif, ada istilah korelasi negatif, dan ada istilah korelasi nol atau istilahnya tidak berkorelasi, gitu Bapak Ibu ya. Baik. Nah, koefisien korelasi itu nilainya itu berkisar dari negatif 1 sampai positif 1. Jadi setinggi-tingginya nilai korelasi itu adalah positif 1. Jadi kalau Bapak Ibu ngitung manual pakai rumus korelasi, kok angkanya ketemu 3,4, berarti ngitungnya pasti salah. Begitu ya. Karena nilai korelasi itu paling tinggi 1 ya. Paling rendah negatif 1 ya. Jadi kalau ngitung kok di luar itu berarti pasti ngitungnya salah ya. Nah, koefisien korelasi antara X dan Y sama saja dengan koefisien korelasi antara Y dan X. Jadi kalau dibolak-balik, kalau ngitung korelasi itu sama. Jadi kalau kita neliti hubungan antara motivasi dan prestasi, dihitung korelasinya ketemu 0,8. Misalnya begitu ya. Terus Bapak Ibu balik, sekarang saya hitung korelasi antara prestasi dan motivasi. Pasti ketemunya sama Bapak Ibu ya, dibolak-balik pasti sama saja ya. Nah baik, nanti ilustrasinya kayak begini Bapak Ibu. Begitu kita ngitung, nanti kalau ketemu misalnya 0,7 korelasinya ternyata. Biasanya itu diinterpretasikan, oh korelasinya tergolong tinggi, gitu ya. 0,5 tergolong sedang. 0,2 rendah. iya, sangat rendah ya, sangat rendah. Jadi ini kalau ngikuti kriteria yang dibuat oleh TAM ya. Jadi nanti gambarnya, kalau rumusnya kayak begini Bapak Ibu. Cara ngitung korelasi itu, bagi Bapak Ibu yang mungkin kurang suka matematika, mungkin melihat kayak begini males ya Bapak Ibu ya. Betul sekali. Tapi yang mumet ya. Tapi yang penting Kayak lihat tulisan Cina, Pak. iya ya. Tapi yang penting kita ngerti konsepnya aja Bapak Ibu ya, bahwa ngerti korelasi itu apa sih maksudnya, ya apa sih tujuan kita analis korelasi. Soal ngitung kita percayakan pada Kalkulator ya. Kita percayakan pada ada Excel, ada SPSS ya yang membantu kita ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah sedih ya melihat rumus-rumus kayak begini, dan saya pun tidak akan menugaskan atau memberi tugas Bapak Ibu ngitung-ngitung menggunakan rumus-rumus seperti ini ya. Nah baik, nanti bukan sedih Pak dosen muter-muter. Saya pernah coba Pak nyari begitu tuh Pak, nyari rumusnya tadi tuh Pak, yang kayak sigma apa tuh? Itu nyarinya di insert Pak, di simbol, puyeng Pak, gimana sih Pak ya? Di insert simbol tuh. Terus akhirnya sembuh dari puyengnya apa Pak? Pak Soekarno Pak. ditutup aplikasinya. Tapi gimana sih Pak? Setelah ditutup aplikasinya ternyata sudah nggak puyeng ya Pak ya? Iya. 88 Pak. Yang akan Bapak yang masih muda, saya aja yang tua puyeng Pak. Iya. Pak dosen mau nanya Pak, itu
kita manual apa ada aplikasi khusus Pak nyari simbol begitu tuh Pak supaya mudah gitu Pak. Simbol yang mana Pak? Yang tadi yang kayak sigma kayak apa itu Pak? Yang di atas, Pak. Nah, ini. Gimana tuh Pak? Gak usah dicari Pak. Aplikasi tersendiri atau kita manual Pak di insert di simbol gitu Pak itu Pak. Aplikasi untuk menghitungnya. Bikin kayak gini ya, bikin bikin gitu. Oh, bikin manual. tulisan. Manual apa ya? Bikin tulisan kayak begini. Bikin rumusnya itu Pak. Rumus. Nulis rumusnya. Manual apa aplikasi tersendiri Pak? Oh, manual juga bisa. Ada di Word juga ada. Manual. Iya, tahu ada di Word. Ya, di Word itu kan ada ya, ada pakai insert apa itu? Ya berword Pak nyarinya Pak. Ya, ada insert persamaan. Oh, itu, di Wacici, langsung ya. jawabannya ada di Wacici. Baik. Jadi kita nggak memperagakan cara ngitung menggunakan rumus ini, Bapak Ibu ya, tidak perlu. Yang penting kita ngerti konsepnya. Jadi gambar kayak begini, ini menggambarkan apa nih Bapak Ibu? Pola hubungan ya. Ini yang disebut dengan scatter plot. Diagram ya. Gambaran, visualisasi ya, yang mudah dipahami. Ini menggambarkan pola hubungan antara X dan Y, begitu ya. Jadi kalau seperti ini menggambarkan korelasi positif ya. Dan ini sempurna ya. Korelasi positif sempurna ini. Bandingkan dengan ini. Ini berkorelasi positif juga, tapi tidak sempurna. Ya. Jadi ini kalau dihitung mungkin sekitar 0,8 ya. Dan ini positif. Bandingkan dengan ini positif juga sih ya. Tapi korelasinya lebih rendah lagi. Bandingkan lagi dengan ini. Kalau ini negatif ya Bapak Ibu ya. Negatif. Semakin tinggi X, semakin rendah Y. Gitu ya. Semakin meningkat X-nya, ternyata semakin menurun Y-nya. Kalau seperti ini negatif juga, lebih rendah. Ini negatif juga. Kalau ini tampak tidak berkorelasi itu kayak begini tebaran datanya. Tidak tampak kecenderungan ada miring kemana, nggak tampak ada kecenderungan itu ya. Jadi ini biasanya gambaran dua variabel yang korelasinya mendekati 0 Bapak Ibu ya. Nggak ada korelasinya. Tidak tampak adanya kecenderungan hubungan. Netral ya. Iya ya. Nah, sekarang kita peragakan Bapak Ibu ya. Kita peragakan. Ini saya close. Kira-kira 10 menit lagi kita akhiri Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti sudah mulai ngantuk ya. Mulai penasaran nih Pak. Kalau diselesaikan ini ada penasaran. Aman, Pak ya. Ada kopi Pak. Masih ada kopi. Enaknya kuliah jarak jauh itu bisa sambil ngopi ya Pak ya. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sambil rebahan Pak. Nggih, sambil Kopi dulu Bang, kopi. Pak Samsul, kopi Pak Samsul. Siap. Nggih. Ini bukan rebahan ngerok. Nah baik, saya punya data kayak begini Bapak Ibu. Saya punya data kayak begini. Ini adalah survei kepada 15 anak. 15 anak ini saya tanya, berapa uang saku per hari rata-ratanya ya. Uang saku hariannya berapa biasanya. Terus dilihat prestasi akademiknya. Anak nomor 1 ini, dia biasanya uang sakunya 18.000, nilainya 70. Anak yang kedua ini, biasanya uang sakunya 5.000 lah. Prestasinya kayak begini. Dan seterusnya, sampai anak yang ke 15 ini, dia biasanya uang sakunya 15.000, prestasinya 75. Jadi bervariasi Bapak Ibu ya. Ternyata uang saku bervariasi kan? Betul. Ya. Uang saku itu variabel ya Bapak Ibu ya. Prestasi akademik juga variabel, bisa bervariasi ya. Saya tertarik untuk meneliti tentang hubungannya. Apakah dua hal ini berhubungan ya? Apakah uang saku itu berkaitan ya dengan prestasinya? Apakah semakin tinggi uang saku anak itu semakin tinggi prestasinya? Ataukah kebalikannya? Ataukah itu nggak ada kaitannya gitu ya? Jadi itu yang akan kita jawab. Berarti ini akan kita analisis menggunakan analisis korelasi, gitu Bapak Ibu ya. Nah kalau dihitung menggunakan Excel, ya, kalau pakai ngetik rumus manual kan diketiknya di sini Bapak Ibu ya, di sembarang sel ya, sama dengan terus korelasi begitu ya. Ini korelasi berarti biasanya begitu kan? Iya Pak. Iya, terus ini Blok. terus titik koma begini, terus ini disorot begini, terus tutup kurung begini, terus enter. Korelasinya berapa ini? 0,211. Begitu ya?
Nah, itu kalau kita mau menghitung pakai rumus ngetik di Excel ini ya. Itu hasil apa, Pak? Rata-rata apa ya, barusan? Kenapa? Hasil apa itu, Pak? Rata-rata dari Ini variabel ya? koefisien korelasinya, Pak. Setelah dirumuskan tadi ya? Iya, koefisien korelasi. Yang kalau dihitung manual pakai rumus yang kayak tadi itu, Pak. Rumus yang kayak tadi itu. Rumus ya? Apa tadi? Sama dengan diketik di sembarang sel, begitu ya. Tapi yang mudah nggak pakai cara seperti ini, Pak. Cara yang mudah pakai cara yang kemarin kita peragakan. Pakai apa, Bapak Ibu? Menggunakan apa namanya tuh? SP apa? Di menu data ini, di menu data Menggunakan ada analisis. data analisis ini, diklik begini, gitu ya. Yang ini. Nah, tampilannya kayak begini kan, Bapak Ibu? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, lalu analisis korelasi yang ini. Nah, jadi yang mudah pakai ini ya. Terus apa? Oke. Terus kita suruh input variabelnya, input ringnya. Dari sini termasuk judulnya begini disorot kayak begini. Nah, begini. Nah, karena judulnya di kolom paling atas ini tadi ikut kesorot, ikut di blok ya. Di blok. Maka di sini harus diberi Label. checklist bahwa label inverse row, bahwa baris pertama tadi itu adalah hanya label. Begitu ya. Berarti nanti dia terbaca sebagai label saja, sebagai judul kolom gitu ya. Sebagai nama variabelnya. Maka ini harus di checklist. Karena kalau nggak di checklist, kenapa Bapak Ibu? Dia akan dianggap sebagai bagian dari datanya. Padahal dia kan bukan datanya gitu ya. Baik, lalu ini kita klik. Oke. Nah, outputnya kayak begini. Angkanya sama kan dengan temuan yang tadi Bapak Ibu? Iya, sama. Cara bacanya gimana nih? Bisa perbesar. Cara bacanya gimana nih? Korelasi antara uang saku dan prestasi itu lebih. Iya, berapa ini? Lebih kecil ya. Angka ini nih, negatif 0,211. Berarti korelasinya korelasi negatif Bapak Ibu ya. Iya. Dan kalau 0,2 itu termasuk tinggi, sedang atau rendah? Sangat rendah. Sangat rendah, sangat rendah. Coba kita lihat tebarannya, plotnya, gambarnya kayak apa sih? Jadi ini bisa kita blok kayak tadi Bapak Ibu, di blok kayak begini. Lalu di sini ada insert ini. Lalu kita bisa pilih ini, cat ini, lalu ini. Nah, kayak begini Bapak Ibu. Baru Ternyata kelihatan apa ini? Miringnya kelihatan miring kemana Bapak Ibu? Cenderungnya miring ke sini kan? Negatif ya? Ke bawah. Tapi sedikit, betul nggak? Miringnya itu nggak miring yang tajam begitu ya? Nggak miring yang tajam. Kalau datanya saya edit, ini nanti korelasinya pasti berubah. Misalkan yang siswa 20.000 ini, yang siswa ini nih, mau saya edit nih. Saya turunin, di sini misalnya 50 ya. Datanya menjadi kayak begini nih. Nah, gitu. Oh iya. Berubah ya? Ini korelasinya pasti berubah lagi Bapak Ibu. Iya kan? Betul. Ini, Iya, betul. nah gitu ya, ini contoh aja. Contoh ya. Jadi, cenderung miring ke mana ini? Artinya negatif ya Bapak Ibu ya. Ternyata semakin tinggi uang sakunya, cenderung prestasinya semakin menurun. tapi sedikit. Karena tadi kan korelasinya kecil kan? Iya. Ya, sedikit ya. Mungkin karena kalau uang sakunya banyak itu dia menjadi lebih sibuk ke kantin, jalan-jalan, beli ini beli. Berarti tidak perlu menggunakan aplikasi SPSS ya Pak ya? Oh, tidak perlu Bu. Jadi kalau untuk korelasi, regresi, OJT ya. Jadi coba kita lihat ada menu apa aja yang bisa diatasi oleh Excel, banyak sekali. ANOVA, korelasi. Terus apa lagi? Ini apa? Pretest tuh. Iya, t-test ya. Nah ini ya, UJT ya, regresi. Sampling. Jadi regresi pun kita bisa cukup menggunakan Excel ini ya, Excel. Nah baik, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti silakan dieksplor, silakan dicoba Bapak Ibu ya. Di buku yang pernah saya share, kalau nggak salah saya sudah pernah share buku yang warna oranye yang ditulis oleh Prof. Kumaydi yang bersama saya. Sudah pernah saya share Bapak Ibu? Pernah di awal. Di LMS itu ada, betul ya? Ya.
Apakah itu sudah dibaca Bapak Ibu? Sudah. Baru depannya aja, Pak. Baru depannya aja Pak. Depannya aja Pak. Ya, Iya. Bagian-bagian daftar isinya dulu, Daftar karena isi kesananya dulu. belum paham. Betul Bu. Jadi Belum paling belajar, tidak Pak. dilihat daftar Belum isinya perlahan. Kalau cocok, coba lagi lanjutkan. Kalau nggak cocok ya, nggak cocok itu bisa nggak Yatim, cocok ya. waktunya, bisa nggak cocok hatinya gitu ya. Jadi nanti silakan perlahan Bapak Ibu ya. Di situ ada contoh-contoh bagaimana analisis korelasi menggunakan Excel, bagaimana analisis regresi menggunakan Excel. Jadi yang pasti buku itu semuanya diperagakan menggunakan Excel Bapak Ibu ya, Excel. Jadi Excel itu nggak bisa bikin 2 kali apa ya dalam satu layer statistiknya. Gimana Pak? Di Excel itu yang kayak yang ditampilin ini nih, nggak Iya. bisa bikin satu lagi statistik, harus bikin layer baru ya Pak ya? Misalnya ini data, terus kita Ya. ingin apa Pak? Bikin Misalnya? lagi sumpah Bisa. bikin lagi hubungannya. Jadi kan bikin, kalau di Word kan bikin lagi itu sheet-nya itu kan nambah Oh, lagi tuh. sheet-nya Investasi ini, lagi. oh baik. Bisa Pak, tadi Ya. kan ada pilihannya Pak. Apakah outputnya mau ditampilkan di sheet yang berbeda, ataukah mau di sheet yang sama? Tadi ada pilihannya Pak. Ini tadi, kita peragakan lagi Pak ya. Korelasi, gini. Lah ini Pak, output optionnya, kalau tadi kan saya pilih new worksheet. Jadi di worksheet yang baru ya. Kita bisa memilih yang ini Pak. Di sini nih. Nanti kita mau tampilkan di mana? Kita harus menunjuk ringnya nih. Mau ditampilkan di bagian mana nih kalau di sini? Yang jelas jangan di bagian yang ada datanya ini. Maka yang lebih mudah kita pilih yang new worksheet ini Pak. Biar kita nggak usah memilih ringnya itu, ringnya. Karena kalau kita milih yang di sheet yang sama, kita harus pastikan ring yang masih kosong, yang tidak kita pakai di sini nih Pak. Jadi ada pilihannya Pak, bisa di sheet yang sama, bisa di sheet yang berbeda outputnya. Begitu Pak. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti di explore ya, dan silakan mulai direnungkan nanti apakah skripsi saya modelnya kayak begini ya, meneliti hubungan dua buah variabel, ataukah membandingkan kayak kemarin ya. Saya membandingin nih Pak, ini ada metode baca Quran yang terbaru ya. Saya ingin bandingkan dengan metode baca yang sebelumnya. Apakah metode baru ini lebih efektif daripada metode sebelumnya? Nah, jadi apakah modelnya begitu ya, membandingkan. Apakah modelnya begini, mengkorelasikan ya. Jadi silakan dilihat-lihat Bapak Ibu ya. Cukup ya Bapak Ibu ya? Mohon maaf, Pak, mau bertanya soal yang tugas dari Bapak, yang itu yang statistik yang minggu ini, yang SPS itu gimana Pak? Saya belum di screenshot gimana Pak? Oh iya. Terus apakah bisa dibuat SPSS itu dari apa? Dari handphone gitu? Yang Di handphone. Di handphone. Oh, kalau SPSS tidak bisa di handphone Pak. Oh bisa. Jadi tidak kompatibel kalau di handphone. Di laptop saja kalau dia speknya kurang memadai, dia sangat lambat, Sehingga yang paling mudah memang pakai Excel. Kalau ANOVA sebenarnya masih bisa pakai Excel Pak. Hanya nanti ketika uji lanjut itu tidak otomatis ya Pak ya, tidak keluar uji lanjutnya. Kita peragakan ya Pak ya. Kalau masih pakai Excel, pakai ini ya, betul Excel. Berarti kalau ANOVA membandingkan lebih dari 2. lebih dari 2. Misalnya apa nih, metode IKRO, ada metode UMI, ada metode Hiroati. Ya, ini saya bandingkan ya. Ada 3 kelompok siswa berangkat dari kemampuan yang sama-sama dari 0 misalnya ya. Usianya mereka hampir sama. Lalu mereka diberi pembelajaran dengan metode yang berbeda-beda ya. Ini setelah setahun, lalu mereka dites. Misalnya begitu Pak ya. Terus hasilnya kayak begini, hasil tesnya. Ini saya ngawur ya Bapak Ibu ya. Angkanya ngawur ini. Terus, nah skornya kayak begini. Ini berarti membandingkan lebih dari 2 Bapak Ibu ya. Saya tengahkan begini. Oke. Kita analisis menggunakan ANOVA Bapak Ibu ya. Apa tadi? Data analisis,
ANOVA, one way ANOVA, ANOVA single faktor. Karena faktornya hanya satu, yaitu faktor metode. Oke, terus kita sorot begini, Bapak Ibu. Nah, begitu. Ini hanya label. Oke. Nah, hasilnya kayak begini. Kelihatan, Bapak Ibu? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Iya, Pak. P-value-nya berapa? 0,76. P-value-nya 0,7. Tidak lebih kecil dari 0,05. Berarti kesimpulannya apa, Bapak Ibu? Tidak ada perbedaan yang signifikan. Berarti 3 metode ini sama saja. Kalau tidak ada perbedaan yang signifikan, berarti tidak perlu ada uji lanjut, gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada perbedaan signifikan, perlu ditelusuri lebih lanjut. Siapa ini yang paling baik, gitu kan? Jadi, lalu kalau pakai Excel dibandingkan aja dua-dua, ya. Jadi begitu ini ternyata ada perbedaan signifikan, sekarang bandingkan sepasang-sepasang. Iqra sama Umi sama Qiraati sama Iqra, ya, dibandingin. Oh, ternyata kalau ini sama ini lebih baik yang ini sama ini lebih baik yang ini. Nanti dilihat mana yang paling tinggi. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau pakai SPSS lebih ringan, aplikasinya juga ringan, ya. Dan outputnya tidak kalah menarik. Ya, hampir sama dengan kita menggunakan SPSS, ya. Nah, kebetulan di laptop saya ini aplikasi SPSS-nya belum terinstall karena baru saja ganti perangkat Bapak Ibu ya, karena yang sebelumnya error Bapak Ibu ya. Selamat Pak baru. Jadi, maksud saya itu Pak, saya mau pamer laptop maksud saya. Alhamdulillah. Ya. Kan memorinya lumayan. Itu kalau download SPSS itu berbayar tidak sih Pak? Kalau download di halamannya SPSS, itu pasti yang bisa di-download itu adalah yang versi uji coba, Bu. Trial ya, uji coba. Ibu bisa beli aja di Shopee, itu biasanya harganya sekitar 10.000 sampai 25.000, murah. Tapi pasti itu memang bajakan gitu ya, Bu ya. Tapi untuk pembelajaran, bajakan nggak apa-apa lah, Bu ya. Tapi untuk seperti ini sebenarnya kita nggak perlu pakai SPSS Bapak Ibu ya. Jadi pakai Excel aja. Pakai Excel. Betul Pak dosen. Berarti untuk yang kemarin tugas pertemuan 13 itu kan kita yang tidak support SPS-nya bisa pakai ini aplikasi, nggak usah pakai aplikasi SPS. Jadi pakai Excel aja Pak. Pakai Excel. Pakai Excel aja Pak. Excel saja. Pakai yang termudah saja Pak Samsul. Betul Pak. Nah, nanti contohnya ada di panduannya ada di buku saya yang warna oranye ya Pak ya. Yep. Yang warna oranye itu sampai ada ini interpretasinya. Tapi saya lupa di buku saya warna oranye itu apakah sampai ANOVA ya? Kalau nggak salah yang dua kelompok aja ya Pak ya. 2 kelompok ya. Saya lupa ya. Tapi boleh Pak menggunakan Excel aja nggak apa-apa. Yang mudah saja. Yang penting kita mengerti konsepnya ya Pak ya. Jadi nanti menarik juga kalau Bapak nanti skripsinya modelnya begini Pak ya, membandingkan lebih dari 2. Mungkin membandingkan metode, mungkin membandingkan alat peraga, mungkin membandingkan setting tempat duduk. Saya mau menguji cobakan misalnya apakah berpengaruh sih settingan tempat duduk itu dengan atau terhadap konsentrasi belajar siswa. Jadi nanti ada kelas yang disetting duduknya itu konvensional, berbaris, ada baris-baris dan kolom-kolom begitu. Ada yang disetting melingkar begitu. Ada yang disetting bentuk U, misalnya begitu ya, dan seterusnya. Apakah itu nanti mengakibatkan konsentrasi belajarnya berbeda gitu ya. Nah, bisa jadi kita membandingkan hal yang begitu. Cukup Bapak Ibu ya? Ini ada 59, cukup banyak Bapak ya. Nanti rekamannya akan di-share kembali oleh Pak Nailul ya. Dan kembali saya mengingatkan jangan lupa like, share, and comment. Terima kasih. Oke, Ya, Pak. terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini bermanfaat. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan, kesuksesan, dan penuh dengan keberkahan. Selamat terus belajar, salam sukses sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat melanjutkan aktivitasnya Bapak Ibu ya.
Uh,